Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang jurnal bereputasi, baik secara nasional maupun internasional dan bagaimana caranya agar kita tahu bahwa sebuah jurnal yang kita jadikan referensi adalah sebuah jurnal dari sumber yang bereputasi. Jurnal bereputasi adalah publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit atau lembaga yang diakui dan memiliki reputasi baik dalam komunitas ilmiah. Tujuan untuk mengetahui jurnal bereputasi adalah untuk memastikan bahwa penulis mengandalkan sumber informasi yang dapat dipercayai dan berkualitas dalam penelitian atau menyusun karya ilmiahnya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kita perlu mengetahui jurnal yang bereputasi. Pertama, kualitas karya ilmiah. Jurnal yang bereputasi cenderung menerbitkan penelitian yang telah melewati proses peer review yang ketat. Ini berarti penelitian tersebut telah diperiksa oleh para ahli dalam bidangnya sebelum diterbitkan, sehingga lebih mungkin memiliki metodologi yang baik dan data yang dapat dipercayai. Kedua, validitas informasi. Dengan menggunakan jurnal bereputasi, kita dapat lebih yakin bahwa informasi yang kita peroleh adalah akurat dan valid. Ini dapat membantu menghindari penggunaan data yang salah atau penelitian yang cacat. Ketiga, mendukung argumentasi. Referensi dari jurnal bereputasi dapat memperkuat argumen dalam penulisan ilmiah atau presentasi. Ini akan memberikan bobot tambahan pada pendapat atau klaim yang dibuat. Keempat, kredibilitas akademik. Mengutip jurnal yang bereputasi juga meningkatkan kredibilitas akademik. Ini dapat bermanfaat jika kita adalah seorang peneliti, mahasiswa, atau profesional yang ingin diakui dalam komunitas ilmiah. Kelima, menjaga integritas penelitian. Dengan menggunakan jurnal yang bereputasi, kita membantu menjaga integritas penelitian kita sendiri. Ini menunjukkan bahwa kita mendasarkan penelitian pada sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ruang lingkup jurnal bereputasi dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu jurnal bereputasi secara nasional dan internasional. Jurnal bereputasi secara nasional adalah jurnal ilmiah yang memiliki reputasi yang berlaku secara nasional dalam satu wilayah negara. Di Indonesia, salah satu indeks jurnal yang digunakan untuk mengukur reputasi jurnal adalah SINTA, Science and Technology Index. SINTA adalah sistem indeks yang dikembangkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang digunakan untuk mengukur kualitas dan reputasi jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan di Indonesia. Untuk SINTA sendiri ada tingkatannya, yaitu SINTA 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. SINTA 1 dan SINTA 2 adalah peringkat tertinggi. Jurnal bereputasi secara internasional, yaitu jurnal ilmiah yang memiliki pengakuan dan dampak di tingkat global atau di berbagai negara. Untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan indeks Scopus. Menggunakan sumber-sumber seperti Scimago dan Scopus dapat membantu menilai apakah jurnal ilmiah memiliki dampak yang signifikan di tingkat internasional. Namun, penting untuk diingat bahwa faktor dampak atau peringkat bukan satu-satunya ukuran kualitas jurnal. Kita juga harus mempertimbangkan relevansi jurnal terhadap topik penelitian dan apakah jurnal tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian. Baiklah, mari kita mulai bagaimana cara kita mengetahui jurnal nasional dan internasional yang bereputasi. Yang pertama, jurnal nasional bereputasi. Untuk mengetahui jurnal nasional bereputasi, kita dapat mengunjungi laman SINTA Kemdikbud. Di sini kita bisa mencari jurnal berdasarkan pengarangnya, nama jurnalnya atau bahkan lembaga atau afiliasinya. Kemudian, langkah selanjutnya kita bisa pilih jurnal. Selanjutnya, kita masukkan nama jurnalnya atau kita bisa masukkan kata kuncinya jika ingin mencari sebuah jurnal di laman SINTA ini. Misalnya kita masukkan sebuah kata kunci teknologi, lalu akan muncul jurnal-jurnal yang terkait dengan teknologi. Pada hasil pencarian akan ditampilkan identitas jurnalnya, seperti nama jurnalnya, penerbitnya, dan akreditasinya. Misal yang pertama ini adalah Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dari Fakultas Teknik Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Jurnal ini mempunyai peringkat SINTA 1 atau terakreditasi SINTA 1. Jurnal ini terindeks di Scopus dan juga terindeks di Garuda.
Yang kedua ini ada Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer. Jurnal ini terakreditasi Sinta II dan juga terindeks di Garuda. Kemudian yang ketiga ini ada Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Jurnal ini terakreditasi Sinta II dan terindeks di Garuda. Kita coba klik pada bagian Garudanya. Maka kita akan diarahkan ke laman Garuda dari jurnal ini. Di sini kita bisa mencari jurnal untuk referensi, misal kita akan mencari user experience. Maka Garuda akan mengeluarkan judul-judul artikel terkait user experience yang ada di jurnal ini. Itu adalah cara kita mencari jurnal nasional bereputasi dan juga ingin mengetahui apakah jurnal nasional itu bereputasi atau tidak. Berikutnya adalah bagaimana caranya kita mencari jurnal internasional yang bereputasi. Untuk mengetahuinya kita dapat gunakan Simago dan Scopus. Dengan Simago kita bisa mengetahui peringkat jurnal sedangkan dengan Scopus kita bisa mengetahui apakah jurnal tersebut masih diakui atau sudah discontinue. Baiklah kita akan mulai mencari sebuah jurnal melalui Science Direct, misal saya cari artikel tentang user experience. Di sini juga kita bisa filter tahunnya, kita bisa tentukan batasan tahun jurnal yang akan kita cari. Juga kita bisa tentukan tipe artikelnya misalnya kita pilih research artikel. Untuk mencari jurnal ini, juga bisa melalui Google Scholar atau menggunakan aplikasi Publish or Perish yang ada di video pertemuan 3. Kemudian, pada hasil pencarian ini kita klik salah satu judul artikelnya. Kemudian kita pilih citasinya, kemudian kita pilih salah satu misalnya ekspor citasi ke teks, kita simpan dan kita lihat hasilnya. Di sini akan muncul citasi dari jurnal yang sudah kita pilih tadi. Untuk mengetahui jurnal ini bereputasi atau tidak, kita perlu mencari ISSN dari jurnal ini. Copy saja ISSN-nya. Setelah di-copy, kita menuju laman Simago dan paste atau tempelkan ISSN-nya. Kemudian akan muncul hasilnya. Lalu kita klik saja nama jurnalnya. Lalu kita scroll ke bawah dan ternyata jurnal ini berada pada peringkat kuartil 3 atau Q3. Untuk yang dari Google Scholar, kita masukkan kata kuncinya misalnya user experience, lalu kita tentukan batasan tahunnya. Kemudian pilih salah satu jurnalnya, lalu pilih kutipan atau citasinya dan kita pilih BIB Text. Kita simpan dan lihat hasilnya, sama seperti yang sebelumnya kita memerlukan ISSN dari jurnalnya. Lalu kita copy saja dan tempelkan di Simago. Untuk mengetahui peringkatnya kita scroll lagi ke bawah dan ternyata jurnal ini berada di kuartil pertama atau Q1. Itulah cara mengetahui jurnal internasional bereputasi. Terakhir bagaimana cara kita mengetahui apakah jurnal itu masih ada atau sebaliknya discontinue? Langkahnya adalah kita menuju laman Scopus, kemudian kita cari di Scopus Content dan pilih daftar atau list Scopus discontinue. Setelah diunduh biasanya dalam format Excel. Lalu kita gunakan menu pencarian dan masukkan nama jurnalnya.
Jika ada maka jurnal tersebut dipastikan discontinue. Cara lainnya, kita bisa pilih menu source atau sumber, kemudian kita masukkan ISSN dari jurnalnya. Kemudian akan muncul hasil sebagai berikut. Lalu kita klik saja pada bagian nama jurnalnya. Setelah diklik maka Scopus akan menampilkan secara detail dari jurnal ini. Di sini terlihat bahwa jurnal ini mulai tahun 2013 masih ada sampai sekarang. Itulah video tentang cara mencari jurnal nasional dan internasional yang bereputasi serta mengetahui apakah jurnal tersebut sudah discontinue. Terima kasih, kita berjumpa lagi ada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya.